Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan part kedua dalam perjalananku naik bus Rosalia Indah Jatbas 5 double decker dari Polres Tangerang menuju ke Malang. Buat yang ketinggalan part 1 sebelumnya, aku sarankan untuk kalian nonton dulu ya. Siapa tahu ada informasi penting yang mungkin sayang banget untuk dilewatkan. Linknya ada di kolom deskripsi video ini ya. Cerita perjalanan di part kedua ini dimulai dari bus berangkat dari Bekasi Timur setelah menaikkan beberapa penumpang. Kalau dilihat dari lintasannya nih ya, Bekasi Timur ini adalah titik jemput terakhir untuk bus double decker yang punya titik start dari Bitung Tangerang. Lepas Bekasi, bus langsung cus menuju ke Subang. Ini karena ceritanya aku semalam belum tidur, ada waktu sejam dari sekarang sebelum masuk ke Resto Subang untuk sarapan, aku gunakan waktunya ini untuk tidur. Asli enak banget cuy, tidur di bus sleeper pagi-pagi kayak gini. Ini aku bangun-bangun udah sampai di Subang jam setengah 10-an. Oke, sekarang kita menuju ke tempat makan. Tunggu mas, yuk. Ketika nyampe di rumah makan, kita langsung ditungguin sama pramugaranya. Khusus untuk penumpang first class, kita akan dipandu mulai dari turun bus sampai ke meja makan kita. Wah, bener-bener sih, ini penumpang first class bener-bener dispesialkan. Mejanya sendiri terpisah dan makanan yang kita pilih tadi ketika pas di dalam bus langsung dihidangkan oleh petugas restonya. Untuk penumpang first class itu dipisah untuk servis makannya di meja tersendiri, dan ketika kita nyampe di tempat makan itu langsung disediakan makanannya masih anget, dan ini udah ada buah segar berupa semangka. Nah, potongannya lumayan tebel, dan juga ada teh hangat manis. Tadi pilihannya es teh, teh hangat, teh tawar sama kopi. Aku milih yang teh hangat manis. Ini udah ada tempat makannya dan sebagainya. Kalau urusan makan kayaknya di lintasan wilayah barat Rosalia salah satu yang terbaik ya untuk yang first class terutama ya. Oke, kita sekarang makan dulu. Ini masih setengah, ya aku masih setengah kekumpul nih. Sekalian kita makan dan habis ini kita akan jalan-jalan lihat sekitaran di tempat parkirnya Rosalia ada apa aja. Sekarang kita udah selesai servis makan, kita coba lihat untuk menu servis makan kelas eksekutif plus kayak gimana ya. Nah, ini ada nasi, sayur, terus ada tempe, ada ayam, dan ada sayur soto atau sopnya ini teman-teman. Jadi untuk servis makannya secara prasmanan kita bisa ambil sepuasnya di sini sesuai dengan porsi kita. Ini kuahnya di sini, terus untuk tehnya di sini kita bisa juga ambil sendiri. Ini aku mau ke toilet dulu, setelah itu langsung balik ke parkiran depan. Dan buat penumpang kelas eksekutif plus, kalau misalkan pengen upgrade itu bisa loh. Di kasir sini misalkan pengen iga bakar, sabuto, terawon atau dan sebagainya, dan kalau misalkan minumannya dirasa kurang bisa upgrade di jus atau kopi atau apalah, itu bebas dengan nambah selisih kalau nggak salah 20.000 atau 18 ya, aku lupa harganya servis makan satu kali servis makan untuk eksekutif plus. Kalau untuk super top dan first class sudah di plot sendiri sih teman-teman di dalam sana. Oke, sekarang kita balik ke parkiran. Ini ada dua double decker sama-sama Scania K410 CB. Nah, itu 129 tuh walaupun bodinya Jatbas 3 tapi dashboardnya udah Jatbas 5 dan udah pakai K450 CB. Sekarang kita ngebahas masalah unit yang bisa dibilang yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Selama ini kan kalau kita lihat Rosalia kok pakainya Laksana terus, SR3, double decker SR3 nya banyak, kok nggak ada Jatbas 5 nya. Akhirnya Rosalia Indah menuruti keinginan para pelanggan setianya mungkin ya. Tapi kayaknya cuman belinya nggak banyak teman-teman, cuman 4 loh.
empat yang dua kayak gini, 141 sampai 142, sama yang tronton kombi. Tronton kombi itu perpaduan kelas super eksekutif yang di sini sama yang di belakangnya itu yang kelas eksekutif itu juga dua. Jadi punya Jetbus 5 cuman 4 aja, lainnya SR3 semua. Kalau ngomongin masalah Rosalia, ini dia adalah pemegang rekor bus dengan double decker terbanyak di Indonesia untuk akap dan juga operator triple axle tronton terbanyak di Indonesia. Sasisnya ada yang dari Scania, juga ada yang dari Volvo, tapi sebagian besar dari Scania. Jadi coba kita hitung-hitungan ya. Untuk double deckernya itu sampai 142, berarti 42 double decker terdiri dari body Jetbus 3, Jetbus 5 dan SR3 dan Avante D2 42. Lalu ada Scania Tronton batch pertama yang SHD itu totalnya 19. Terus ada UHD yang pertama yang Volvo itu 2. Lalu ada SHD kayak SHD Jetbus 5 itu 2. Dan ada tambahan kemarin Tronton XHD yang kombi itu totalnya ada 6. Kalau di total semuanya itu dia punya tronton sebanyak 71 unit. Gokil nggak Rosalia? Punya 71 tronton teman-teman. Diem senyap punya 71. Untuk unit SDD 129 ini rutenya dari Ciputat, Klaten kalau nggak salah. Dan fun fact, dulu ketika pas ada bus ini awal-awal hadir, itu rumornya dia akan jalan Klaten Bitung teman-teman. Angkatan pagi. Jadi kalau misalkan jadi, nanti bakal barengan sama ini sampai Klaten. Ternyata langsung ditaruh di rute paling panas se-Indonesia, yaitu Malang, Jakarta sampai ke Tangerang. Tapi cocok sih dimasukin ke Malang biar tempur sekalian di rute Malang yang kita tahu isinya bertabur bintang. Dan abis ini ada Indoran pakai Jetbus 5 juga masuk ke Malang. Wah, ini bener-bener jalur Malang ini bertabur bintang teman-teman. Oke mas, siap. Oke, kita sekarang kembali ke dalam bus dan ini udah dirapiin kembali. Mantap sih, ini ditatain lagi teman-teman. Kurang lebih sekitar 40 menit istirahat untuk servis makan dan bus kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya dan tujuan akhirnya Malang. Langsung masuk tol via gerbang tol Subang dan jarak gerbang tolnya ini tuh nggak begitu jauh dari rest area Rosalia Indah yang ada di Subang, ya mungkin sekitar 3 menitan lah. Ngomongin masalah CCTV-nya Rosalia ya, kayaknya Rosalia ini benar-benar belajar dari kasus beberapa waktu yang lalu yang sempat viral di Twitter atau X, yang ada seseorang yang kehilangan iPad apa yang kemarin ya, terus rame karena nggak ada CCTV-nya. Itu juga menjadi pembelajaran bagi semua perusahaan otobus ya. Gak cuma Rosalia Indah aja, bahwa CCTV itu perlu banget di dalam bus. Aku dengar tuh bertahap dipasangin CCTV teman-teman. Jadi kalau ada CCTV itu, orang kalau misalkan mau buat mencuri atau mau melakukan sesuatu yang kriminal, itu pasti akan berpikir 2 kali karena ada CCTV. Salah satu upaya dari perusahaan otobus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Berjalan kurang lebih sekitar 100 km per jam, jalan santai, enak, dan cuacanya dari tadi itu mendung teman-teman. Jadi hawanya untuk tidur tuh enak banget buat tidur asli. Cuman ada satu hal yang tadi aku baru kepikiran, kok nggak ada ya? Kalau yang biasanya tuh ada. Jadi ketika kita naik first class-nya Rosalia Indah, tapi emang tak disclaimer dulu, emang untuk saat ini layanan first class-nya Rosalia ini merupakan salah satu yang terbaik untuk bus di Indonesia ya. Cuman yang bikin ganjel itu kok kayaknya layanan dari timur dan dari barat itu beda ya. Sebelum aku berangkat aku lihat di teman kontennya Adi Putra Official, itu kan dia naik dari Malang menuju ke Jakarta. Itu ada snack. Oke lah, karena snacknya itu yang dari barat ke timur itu diadakan di Palor. Cuman ada kartu ucapan terima kasih telah menggunakan Rosalia kepada bapak atau siapa gitu.
ada, tapi kalau yang dari barat itu nggak ada teman-teman. Ya walaupun hal itu sebetulnya simpel sih, cuman kalau alangkah lebih baiknya dari timur dan dari barat itu sama gitu loh. Ada tulisan ucapan terima kasih atau selamat datang di first class Rosalia Indah, ada kayak kartu ucapan gitu, cakep sih sebetulnya teman-teman. Ya semoga aja dari barat dan dari timur ada, atau mungkin ada tapi hari ini pas nggak ada gitu, nggak tahu juga sih. Itu aja sih teman-teman, kalau ada tuh enak gitu loh dilihat. Kayak di hotel-hotel gitu, kita masuk di hotel ada nama kita, selamat datang bapak ini, tapi karena emang layanannya ini emang layanan yang premium gitu. Maaf, tidak untuk buang air besar ya? Iya. Soalnya tadi keluar. Iya, saya buang air besar. Iya, tidak boleh ya Pak ya? Oh iya. Lain kali tidak boleh ya? Soalnya yang membersihkan saya ini di bawah. Ini ada kejadian yang dari dulu dari sampai sekarang tetap aja berulang. Jadi orang-orang itu masih belum paham tentang toilet di bus. Jadi waduh, disturbing picture teman-teman. Saya tak agak menjauh bentar ya. Nah ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi kalau misalkan bus sedang berada di SPBU atau pas lagi berhenti itu jangan gunakan toilet karena langsung turun ke bawah kotorannya. Untuk bus itu memang bisanya digunakan ketika pas berjalan dan hanya untuk buang air kecil aja. Ingat ya teman-teman, buang air kecil. Nah kalau kasus kayak gini, buang air besar terus di SPBU, kotorannya jatuh di SPBU. Nah pihak SPBU-nya nggak terima, pasti suruh bersihin, nggak mau bersihin. Akhirnya yang disuruh ngebersihin ya penumpangnya sendiri. Namanya penumpang juga nggak tahu mungkin ya, tapi kan ada tulisannya tuh, dilarang buang air besar. Peristiwa kayak gini tuh sering banget kejadian ya, dan hampir semuanya tuh solusinya sama. Penumpang bersangkutan yang akan membersihkan dan ditungguin sama bus. Kalau misalkan nggak mau ngebersihin, biasanya tuh bus nggak mau jalan sampai mau ngebersihin. Tapi ini tak lihat beda nih. Pramugaranya lah yang bertanggung jawab menyelesaikan semua ini. Wah baik banget ya mas pramugaranya. Tapi kalau aku lebih ke kasihan sih ya. Iya kan, kasihan kan kayak gitu. Sekali lagi buat pembelajarannya, kalau pas lagi isi solar kayak gini, kalau kebelet, teman-teman bisa kok bilang ke petugasnya untuk buang air dulu. Nanti bakal ditungguin, nggak bakal ditinggal kok. Di sini ada toilet di SPBU-nya ini. Toiletnya lebih bersih dan lebih luas. Untuk bus Rosalia Indah ini tuh emang dari barat, dia ngepomnya di sini. Nanti ngepom lagi di pomnya yang ada di Palur sana, di SPBU Seroyo. 2 kali kalau rute Jakarta Malang atau Malang Jakarta. Nggak cuma Jakarta Malang sih, semua rutenya yang lintasan Jakarta 2 kali, satunya di sini, satunya di pomnya sendiri. Walaupun dia punya pom sendiri, itu dia nggak punya kewenangan untuk ngisi full teman-teman. Jadi tetap sesuai aturan, sesuai barcode-nya. Tutup. Ini lagi berhenti untuk ngecek penumpangnya komplit apa enggak, karena tadi kan ketika pas berhenti kan banyak yang keluar buat yang buang air gitu kan. Dicek semua, kalau udah lengkap kita bisa langsung berangkat. Aku jadi penasaran masalah toilet ini deh teman-teman. Ini toiletnya ini nggak ada tulisan dilarang buang air loh. Ternyata untuk yang mobil-mobil yang lama kayaknya ada, tapi yang baru ini kayaknya lupa, nggak dikasih deh. Iya, nggak ada. Sini pun juga nggak ada. Makanya kalau orang awam mungkin nggak tahu yang masalah tadi. Update sekarang udah ada stiker dilarang buang air besar. Kemarin aku lihat video TikToknya temen ketika pas di Terminal Polres. Nah kayak gini tuh, mantep. Jam 2:30 kita sekarang keluar di gerbang tol Salatiga. Nah kalau ke arah kiri itu ke arah Karanggede, kita ke arah kanan.
Awalnya sih aku bingung, ini kok bus Malang tapi keluar di Salatiga ya? Apa punya titik naik dan turun di terminal Tingkir Salatiga? Padahal kan lintasannya Malang. Aku akhirnya ngecek di aplikasi Rosalia Indah dan kita bisa lihat unit yang dari Bitung kodenya BI itu yang mampir di terminal Tingkir Salatiga yang kelas eksekutif atau eksekutif plus, termasuk unit yang tujuannya ke Batu Jamus. Untuk double decker yang dari Poris ke Salatiga adanya yang jam sore teman-teman. Setelah tak cari tahu, ternyata unit Bitung Malang ini emang sering masuk ke sini. Ada salah satu driver yang rumahnya di Salatiga ini. Jadi pas libur atau besoknya jalan jatah tengah, itu sekalian diantar pulang di sini. Jadi kalau kalian lihat video ini dan berencana mau naik double decker pagi Jetbus 5 dari Jakarta turunnya Salatiga, itu nggak bisa ya. Iya kalau pas masuk sini. Lah kalau pas enggak, kalian bakal ke bawah sampai Palur. Soalnya di sistem pun nggak ada titik naik ataupun titik jemput di terminal Tingkir Salatiga ini teman-teman. Sekarang kita udah berada di daerah Solo teman-teman. Tapi daerah Solonya mana ya? Kayaknya deket bandara deh ini. Kita barengan sama tronton Kambat 10 3151. Mobil mana ya? Jam segini kayaknya mobil Malang arah Palembang deh. Atau Blitar. Oh, berarti kita ke servis snack dulu di Palur. Untuk bus yang tronton tadi dia langsung ke arah SPBU dulu teman-teman. Sebentar lagi Armada ini akan tiba di rumah makan Rosen Palur kantor pusat. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan boarding pass untuk ditunjukkan kepada petugas rumah makan guna dilakukan check-in QR code untuk mendapatkan servis naik untuk Anda. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membawa barang-barang berharga milik Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab yang Rosalia Indah. Adapun waktu pemberhentian armada ini kurang lebih 20 menit. Dimohon kepada Bapak dan Ibu dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami akan bergeser kembali melalui telepon suara ketika armada siap melanjutkan perjalanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat menikmati servis snack bersama Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda. Jam 3:30
Kita masuk di kantor pusat. Ini unit SDD 141 ditaruh di parkiran pojok jalur berapa gitu? Jalur 12. Kayak di panggung gitu. Karena dia naik posisinya. Oke, langsung aja kita ke tempat servis snack ya. Jadi untuk Rosalia Indah ini snacknya itu kasihkan di sini untuk dari barat. Kita harus mampir dulu. Oh, ini ada unit Blitar juga. Blitar Bogor sih nggak tahu kemana nih. Lanjut yuk, langsung ke sana. Kita ngelewatin musola. Setelah kita makan, langsung kita sholat habis ini. Kantor pusatnya Rosalia Indah ini udah kayak terminal tipe A yang baru dibangun ya. Tertata rapi, bersih, fasilitas lengkap, dan walaupun tempatnya ini terkesan sempit, tapi bisa melayani ratusan busnya Rosalia tiap hari. Bener-bener crowd manajemennya Rosalia Indah ini bagus banget. Untuk servis snack jangan lupa bawa ini teman-teman. Silakan, ini nanti servis snack ya, langsung ke kasir aja. Ini masuk belok kanan. Kita masuk belok kanan. Iya. Ya, makasih ya. Iya, terima kasih. Tadi barusan ngambil di pasir. Nah, ini dapat snack nih teman-teman dan juga minum. Oke, di mana Gio? Kosong tadi. 137. Kayaknya habis nyolar deh dia. Ini aku ngambil teh anget. Tadi pilihannya ada air putih, es teh sama teh hangat. Aku milih teh hangat karena dari tadi itu dingin, hujan terus, dan kita buka ya snack isinya apa aja. Lumayan nih, ada roti sama apa lagi? Roti kering teman-teman. Nah, dua ini. Lumayan sih. Ini sama teh. Tehnya refill. Lumayan buat ganjel karena tadi kita makan jam 9 ya. Sekarang jam segini udah lapar lagi. Dan ngomong-ngomong di sini ada tempat servis makannya super top. Sekarang tempatnya ada di dalam sini. Di Rosin Resto Palor yang paling masuk gitu. Paling ujung. Nah, di sini. Kok aku lumayan lapar teman-teman ya. Di sini ada bakso, mie ayam kremes, soto, rawon dan sebagainya, dan ini adalah makanan yang tersedia kayak rendang, telur kikil. Ini tuh bisa kita beli langsung, tapi kita harus mengeluarkan tambahan biaya lagi di luar harga tiket karena di sini jatahnya cuman servis snack aja teman-teman. Tadi aku tanya sih, untuk mie ayam sama bakso ini butuh waktu 10 menit dan kita jadwalnya mepet kan. Makanya aku tadi pesen nasi goreng aja, tak bungkus, take away, tak makan di bus. Ini jam-jam rame bus dari timur masuk nih, orang pada servis makan. Kita lewat sini aja, ada orang. Kita udah selesai, saatnya balik ke bus. Dan ini adalah nasi goreng yang aku take away ya. Kalau bungkus harganya 20.000. Porsinya kayaknya banyak sih, wong ini tak giniin berat. Tapi sebelum balik kita mau ke musola dulu, sholat duhur sama sholat asar. Tadi belum sempet, ya nggak sempet sih ya, karena bisnya jalan terus, gak berhenti.
Ini ternyata langsung hujan deras dan kebetulan bus yang aku naik ini berjejeran dengan produk dari Laksana. Jadi dua karoseri besar di Indonesia nih, Laksana dan Adiputro. Wah, head to head nih teman-teman. Nah, kalian pilih mana? Laksana atau CB5? Kalau aku lihat sih emang semuanya punya karakteristik desain masing-masing ya. Dan untuk SDD 137 ini dia rutenya dari Madiun ke Bitung. Jam 2 dari Madiun dia. Kalau yang ini ke Malang. Jadi ini ke arah barat, sedangkan ini ke arah timur. Untuk sasisnya sama-sama menggunakan Scania K410 CB. Tapi kalau double decker terbanyak untuk yang K410 CB kayaknya yang dari karoseri Laksana deh, yang SR3 Ultimate Edition. Tapi kalau urusan dop ini ya, dopnya Adiputro sama Laksana, kok aku lebih seneng dopnya Adiputro ya. Ini tuh ditaruh di unit manapun, body apapun tetap ganteng loh teman-teman. Kalau yang ini nggak semua body bisa menerima model kayak gini. Petire. Iseng-iseng aku mikir, kenapa kok unit Scania Euro 5-nya Rosalia itu hampir semuanya masuk di karoseri Laksana ya? Ini analisa pribadiku sendiri ya teman-teman. Kalau tak hitung saat ini Rosalia ada total 44 unit Scania K410CB Euro 5 dengan bodi dari Laksana, Adiputro, dan karoseri Tentrem. Nah, unit sasis sebanyak ini, manajemen mungkin akan mencari harga bodi yang paling miring di antara 3 karoseri tersebut. Ya, perumpamaan misalkan dengan uang sekian miliar bisa jadi 10 bodi bus di Laksana, sedangkan di Adiputro mungkin hanya 8. Yo, mending sekalian dimasukin ke Ungaran aja, kan selisihnya kalau banyak kan lumayan. Toh untuk perusahaan sekelas Rosalia Indah kayaknya juga udah gak penting lagi deh jenis bodi. Yang penting brandnya Rosalia, orang-orang juga pasti akan langsung naik. Dan seperti yang kita tahu, harga bodi Jetbus 5 ini kan emang cukup tinggi banget ya. Wajar sih, bodi lagi hype dan demandnya banyak. Pasti Adiputro juga masang harga yang cukup tinggi. Selain itu, antrean di Adiputro saat-saat ini kan lagi padat banget, jadi nggak bisa cepet. Nah, asumsiku sendiri loh ya ini, sekali lagi ya, Rosalia Indah ini kayaknya punya Jetbus 5 cuman 4 unit ini cuman sekedar punya aja gitu. Sama halnya kayak dia punya double deckernya Tentrem Avante D2. Kita kembali lagi dan ini udah dirapiin lagi teman-teman. Wah, 2 kali dirapiin berarti nih. Pelayanan benar-benar jos banget sih ini kayak gini. Taruh sini dulu. Ini jam 16.03 kita persiapan berangkat menuju ke Malang. Tapi kayaknya ini isi solar dulu deh. Terus ini ada unit uniknya Rosin teman-teman. Bodi gado-gado. Kayaknya dari basicnya Tentrem deh, yang warna kuning dulu. Terus dirombak, terus dan dicat ulang jadi warna kayak gitu. Ini sekarang kita lagi ada di SPBU Seroyo, SPBU-nya Rosalia Indah yang ada di Palur teman-teman. Ini adalah kesempatan kita terakhir untuk foto-foto dulu sebelum nanti gelap sampai di Surabaya ataupun Malang. Ini bus dari awal aku naik emang nggak bisa kinclong ya, karena ketika kita tadi pagi kita naik pun udah hujan. Jadi bodinya kotor teman-teman. Tapi yo gak masalah sih. Harusnya aku tadi naiknya dari Bitung ya. Jadi biar busnya itu masih kinclong, bisa aku foto jadi cakep gitu. Tapi overall kalau dilihat dari jauh pun juga gak begitu kelihatan sih. Masih tetap bersih dan ganteng, tetap ganteng. Untuk yang double decker Rosalia Scania K410 dari Jetbus 5 ini
Ada beberapa yang custom kayaknya nih, yaitu di bagian atas, bawahnya kaca deck atas itu dikasih list chrome kayak gini teman-teman. Nah, jadi nambah mewah dan elegan. Lalu di bagian bumerangnya, selendang bumerang itu dimepetin, beda dengan bus-bus lainnya. Jadi biar liverynya itu dan bentuknya itu menyatu dengan desain dari livery si Rosalia Indah ini sendiri. Gokil yo, dari semua bus yang ada di SPBU ini yang nggak premium cuman satu loh, 3074. Yang ini Volvo, mobil Blitar Ciputat kayaknya nih. Lalu belakangnya Rosin yang aku naiki yang Malang Bitung, ini yang Blitar nggak tahu kemana lupa loh. Yang JB2 Scania itu Trenggalek SR2, belakangnya itu yang Malang kemana gitu Scania K360, K360, Volvo B11 Euro 3. Lalu yang belakang itu yang JB5 Scania K40 CB. Ngomong-ngomong, sejarahnya Rosalia ini bikin rute angkatan pagi Malang Jakarta ini bisa dibilang agak telat ya, karena pelopornya itu Gunung Harta yang warna biru, bukan sih, Gunung Harta duluan pokoknya. Terus disusul 27 Trans, lalu M Trans, lalu angkatan pagi makin banyak, termasuk Rosalia Indah ini. Awalnya dia pakai double decker paling tuanya dengan kode 0101 dan 102. Nah, langsung diremajakan jadi double decker paling baru untuk saat ini di tahun 2022 bulan Januari ini. Dengan nomor 141142 teman-teman. Gokil gak tuh? Dari yang paling tua jadi yang paling muda, khusus dan spesial untuk rute Malang, Jakarta, Tangerang. Dan kalau kalian perhatikan, wheelbase antara depan sama belakang ini untuk Scania dia emang agak masuk ke dalam ya. Jadi untuk overhang depannya tuh panjang banget karena penempatan tangki solarnya Scania itu ada di depan. Bisa diisi dari kiri ataupun bisa diisi dari kanan teman-teman. Jadi fleksibel. Dan buat teman-teman yang tanya, ini kan udah standar emisi Euro 5. Bisa nggak pakai solar busuk? Bisa jawabannya karena dia dibantu dengan AdBlue, cairan aditif yang membantu untuk meningkatkan kualitas emisi hasil gas buang dari mesin Scania ini. Oh iya, aku sampai lupa kalau aku punya ini deh. Ini mumpung belum begitu dingin, tak makan dulu ya. Kita buka dulu isinya kayak gimana. Mumpung lagi isi solar. Ini masih disegel teman-teman dan masih panas. Nah, cocok buat makan pas hujan-hujan kayak gini. Nah, ini menunya, nasi goreng Jawa. Dari harumnya sih ini enak banget ya. Terus ada telurnya gini. Untuk minumnya aku pasti pakai air mineral ini aja teman-teman. 16.35 kita berangkat dari SPBU Seroyo. Makasih Mas yo. Yuk. Oke. Akhirnya kita sampai juga di Malang. Aku turun di sini aja biar fleksibel, bisa mau ke Taspen atau mau ke Arjosari bebas. Terus langsung menuju ke pool karena nggak masuk di terminal Arjosari. Berangkat dari Polres aja jam 6.41, sekarang 20.40. Berarti 14 jam kurang 1 menit perjalanan dari mana? Dari Tangerang sampai ke Malang. Ya, waktu yang nggak spesial amat sih, standar.
Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya.